Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kuliah kita ya, yaitu terkait dengan fisika dasar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kinematika dan kita akan mengulas sedikit tentang besaran dan konsep vektor yang sebelumnya telah kita bahas ya. Di pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke dalam materi tentang kinematika ya. Oke. Kita ulas sedikit ya tentang yang sebelumnya. Nah, di sini ada tentang besaran, konsep vektor. Nah, di sini tentang besaran dalam fisika, konsep vektor. Di sini kinematika kita bahas tentang gerak 1 dan 2 dimensi. Gitu. Besaran dalam fisika sebelumnya udah kita bahas. Ilmu fisika berdasarkan pada pengukuran besaran fisis. Nah, besaran fisis ini ada 7 besaran pokok dan besaran turunannya. Terus 7 besaran pokok: panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah mol ya. Nah, besaran lain yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok, yaitu ada kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, terus selanjutnya besaran dalam fisika ada 2 jenis, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, yang kemarin kita bahas, kalau besaran skalar itu dia tidak memiliki arah, jadi dia hanya punya nilai saja, yaitu contohnya adalah massa, waktu, temperatur, gitu ya. Nah, terus selanjutnya besaran vektor, yaitu perpindahan, kecepatan, gaya. Dia memiliki nilai dan arah. Nah, operasinya yaitu dengan memenuhi aljabar vektor. Nah, ini orde besaran dalam massa kilogram ya. Nah, ini untuk apa namanya? Matahari, bulan, segala macam gitu ya. Sini ada elektron, masanya berapa? 10 pangkat min 30. Sangat kecil sekali ya berarti. Jadi pakai partikel debu aja besarnya adalah 10 pangkat min 13 kg. Ini sangat kecil gitu ya. Terus tetesan air itu besarnya berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini adalah panjang meter. Contohnya adalah proton, atom hidrogen gitu ya. Panjangnya ada sekian-sekian. Virus flu, raindrop, height of person, tinggi orang ya. Terus 1 mil, 1 mil itu sama dengan berapa? Ini ada besaran satu untuk waktu, gitu ya. Waktu biasanya detik ya. Nah, kecepatan proton ya 10 pangkat min 23 gitu. Dan sebagainya. Nah, ini ada satuan SI yaitu sistem internasional, yaitu terdiri dari satuan MKS dan CGS. MKS itu adalah meter kilogram sekon, sedangkan CGS adalah sentimeter gram second. Nah, untuk satuan British atau satuan apa namanya? Satuan British ya, yaitu ada inci, feet, mils, pounds, slugs gitu. Itu apa masih digunakan. Umumnya kita menggunakan satuan SI, tetapi terkadang menggunakan satuan British. Kita harus tahu bagaimana cara mengkonversinya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini faktor konversi yang berguna, ya, 1 in sama dengan sekian, sekian, sekian gitu ya. Oke, ini adalah analisis dimensi. Nah, ini yang kemarin tentang dimensi. Silahkan buka kembali ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kinematika, yaitu gerak dalam 1 dan 2 dimensi. Nah, dalam 1 dimensi kita selalu menulis posisi, dan dalam kinematika kita harus mengetahui besaran yang umum kita katakan adalah yang pertama posisi ya. Posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan. Nah, itu adalah bahasa-bahasa dalam bahasanya kalau kita ingin membahas tentang kinematika. Nah, di sini kita selalu menuliskan posisi sebagai X, P1. Karena dalam satu dimensi yang diperlukan untuk menunjukkan arah adalah tanda plus atau minus. Nah, di sini ada lambang vektor nih, gambar vektor. Perpindahan dalam selang waktu, delta T. Delta T itu adalah perubahan waktu ya. Ini ada, dan tanda delta ini tandanya ada perubahan. Gitu. Jadi T2 min T1. Nah, ini sama dengan delta X, sama dengan XT2 min XT1. XT ini apa gitu ya.
X ini adalah posisinya pada ini berapa. Selanjutnya T-nya adalah waktu. Jadi jarak dikalikan dengan waktu gitu ya. Terus selanjutnya adalah kecepatan. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas tentang posisi dan perpindahan. Apa sih bedanya posisi dan perpindahan? Nah, posisi ini dia hanya termasuk besaran skalar ya. Tapi kalau perpindahan dia karena memiliki arah dari mana ke mana gitu. Nah, itu dia maka dilambangkan dengan vektor. Terus selanjutnya adalah gerak dalam satu dimensi. Nah, kecepatan V adalah laju perubahan posisi. Nah, kecepatan rata-rata VAV dalam selang waktu delta T sama dengan adalah, jadi kecepatannya ini sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, ini rumusnya sudah umum sebenarnya. Mungkin lambangnya saja yang berbeda. V ini adalah kecepatan ya, kecepatan rata-rata atau VAV. Kecepatan rata-ratanya sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Nah, terus tinjau kecepatan sesaat. Kalau tadi kan kecepatan rata-rata, jadi kalau kita bahas kecepatan, ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata, yaitu kita menghitung kecepatan rata-rata dari perubahan pada jarak dibagi dengan perubahan waktu gitu. Jadi delta X dibagi dengan delta T. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas tentang kecepatan sesaat, didefinisikan sebagai VT ini sama dengan turunan dari kan tadi X per T ya kalau kecepatan rata-rata, yaitu turunannya yaitu dx per dt. Makanya ini terkait tentang diferensial dan integral. Makanya saya katakan tadi, kalian harus mempelajari tentang diferensial dan integral. Kalau bisa belajar sendiri ya, insya Allah bisa lah. Kan di YouTube udah banyak ya. Nah, silahkan kalian pelajari dasar-dasarnya. Ini maksudnya apa sih gitu. Sehingga VT2 sama dengan kemiringan garis angle lintasan pada T2. Nah, percepatan A adalah laju perubahan kecepatan. Nah, percepatan rata-rata AV dalam selang waktu delta T yaitu delta V per delta T gitu ya. Dan percepatan sesaat atau A didefinisikan sebagai turunan dari kecepatannya tadi yaitu dv per dt. Nah, contoh soal nih, misalkan sebuah mobil bergerak dari kota A menuju kota B dengan laju tetap. Kalau kelajuan itu dia termasuk besaran skalar ya, jadi dia nggak ada arahnya. Jadi A ke B, lajunya tetap yaitu 6 meter per sekon. Kemudian kembali lagi ke A dengan laju 12 meter per sekon. Tentukan laju rata-rata dan kecepatan rata mobil tersebut. Nah, apa sih bedanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Nah, kalau kelajuan ini dia tidak bergantung sama arah ya. Jadi hanya jumlah saja gitu. Nah, jadi ini misal sebuah mobil bergerak dari kota A menuju kota B gitu ya. Dengan laju 6 meter per sekon. Kemudian kembali lagi nih dari A dengan laju 12 meter per sekon. Nah, laju rata-ratanya itu berapa? Nah, kalau kelajuan tadi besaran skalar, kalau kecepatan tadi besaran vektor ya. Nah, berapa sih kelajuan dan kecepatannya? Nah, di sini. Laju rata-ratanya adalah total jarak yang ditempuh dibagi interval waktu. Nah, misal dari A ke B, interval waktunya adalah L per 6 sekon. Gitu ya. Dan interval waktu dari B ke A adalah L per 12 second tadi ya. Yang satu tadi 6 meter per sekon, yang satu 12 meter per sekon. Nah, maka laju rata-ratanya adalah 2L, karena dia bolak-balik jadi 2 kali ya. Jadi dibagi dengan L per 6 ditambah dengan L per 12. Maka hasilnya adalah 8 meter per detik. Terus kecepatan rata-rata ini sama dengan total perpindahan yang ditempuh bagi interval waktu. Dalam kasus ini total perpindahannya adalah 0, sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia menunjukkan arah ya. Arah dari kota A menuju kota B. Balik lagi dari kota kemudian kembali lagi ke kota A, dari kota B ke kota A, dengan laju 12 meter per sekon. Jadi arahnya itu dari A ke B, B ke A.
Ya udah kembali ke titik awal, jadi dia 0, ya nggak ada nilainya. Nah, itu bedanya kelajuan sama kecepatan rata-rata. Kalau laju rata-rata, itu dia menjumlahkan waktunya tanpa dia melihat arah. Jadi, jumlah jarak dan waktunya dengan kecepatan sekian tuh berapa gitu ya. Nah, ini rekapannya ya, gerak dalam satu dimensi. Jika posisi X diketahui sebagai fungsi waktu, maka kita dapat menghitung kecepatan V dan percepatan A sebagai fungsi waktu. Nah, ini untuk apa namanya, kecepatan apa tadi, kecepatan bukan kecepatan rata-rata ya, tapi kecepatan sesaat. Nah, seperti itu. Jadi nilai X ini sama dengan XT. Jadi nilai V ini turunan dari nilai X yaitu dx per dt. Dan A ini percepatan. A ini kecepatan, ini jarak ya. X sama dengan xt. V sama dengan dx per dt. A sama dengan dv per dt gitu. Nah, A ini adalah percepatan, yaitu turunan dari nilai kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, ini sama aja dengan kalau ini jarak, itu sama dengan diferensial kuadrat X dibagi dengan dt kuadrat. Kalau kalian paham tentang turunan, kalian bakal paham tentang apa namanya, tentang lambang seperti ini ya. Nah, kinematika lebih dari satu dimensi. Nah, jika kita katakan bahwa V sama dengan dx per dt. Dalam bahasa kalkulus, kita dapat menulis dx sama dengan v dt. Ya. Nah, yang mana dapat diintegrasikan untuk memperoleh xt2 min xt1. Jadi sama dengan integral t1 sampai t2. Ini adalah waktunya ya. Sama dengan v dt sin vt dt. Nah, ini adalah integral. Kalau dx per dt tadi adalah, ini adalah turunan. Nah, ini lambang integral. Nah, secara grafik ini adalah penjumlahan sejumlah segi 4 kecil. Gitu. Nah, untuk kalkulus SMA, ini graf satu dimensi dengan percepatan tetap ya. Nah, perlu diingat, untuk kalkulus di SMA itu kan kita masih mempelajari tentang integral, itu kayaknya sudah ya. Untuk di SMA, kalau SMK saya tidak tahu persis gitu. Nah, ingat juga bahwa percepatan sama dengan dv dibagi dengan dt. Karena A konstan, maka dapat mengintegrasi menggunakan rumus di atas untuk memperoleh nilai V ya. dv sama dengan integral A dt sama dengan A integral dt. Jadi sama dengan AT plus V0. Hal serupa karena V sama dengan dx per dt, kita mengintegrasikannya sekali lagi untuk mendapatkan nilai X. Nilai kalau tadi kita dari diketahui nilai A percepatannya itu berapa, maka kita bisa mencari nilai V dan nilai X-nya. Kalau nyari nilai V, kita integralkan nilai A-nya tadi, jadi integral A dt. Nah, kalau misalnya kita mau nyari nilai X atau jaraknya, kita bisa mengintegralkan dari nilai V ini tadi. Nah, maka hasilnya adalah setengah AT kuadrat plus V0T plus F0. Nah, terus selanjutnya adalah ini rekap kesimpulannya. Untuk gerak dengan percepatan tetap, yaitu ini jarak, kecepatan, ini percepatan. Untuk percepatan tetap, yaitu V sama dengan V0 plus AT, X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. X ini adalah jarak, X0 adalah jarak awal, V0 adalah kecepatan awal, dikalikan waktu, dikali setengah, kali percepatan, dikalikan waktu juga, dikuadratkan. Nah, kalau V ini sama dengan V0 atau kecepatan awal, ditambah dengan percepatan dikali waktu. Ini kalau percepatannya konstan ya. Terus selanjutnya adalah persamaan gerak untuk percepatan tetap. Nah, ini rumus yang tadi. Kalau kalian lihat, ini rumus ini adalah rumus
GLBB ya. Oh enggak, gerak kan ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah rumus gerak berubah beraturan. Silakan lihat lagi bukunya, buku fisika. Di SMA boleh, SMP boleh kalau ada ya. Nah, selanjutnya ada vektor dan skalar. Kemarin sudah kita bahas. Kalau kalian belum paham, kalian bisa belajar dari sini ya. Ini adalah vektor. Nah, selanjutnya adalah pengurangan jumlah vektor. Nah, jadi ini yang seperti saya tadi, A ditambah B sama dengan C. Atau A, O, C, min B sama dengan A. Gitu. Nah, yang pertama sebuah vektor jika dikalikan min 1 besarnya tetap, tapi nilai arahnya berbalik 180. Nah, yang kedua pengurangan vektor berdasarkan operasi penjumlahan vektor. Nah, komponen sebuah vektor yaitu ada X, Y. Komponen sebuah vektor ya, yaitu komponen sebuah vektor A yaitu AX plus AY. Untuk yang atau untuk vektor A sin X ditambah A. Nah, ini penjumlahan vektor yang tadi telah kita bahas ya. Terus selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor dapat dituliskan dalam vektor-vektor satuan. Nah, ini tadi vektor satuan telah kita bahas sebelumnya. Perkalian vektor juga udah. Nah, ini kalau misalnya perkalian vektor untuk yang cross product ya, kalau kalian bingung belum pernah belajar tentang matriks, kalian bisa mengikuti rumus ini gitu. Setelah A cross B-nya, vektor A cross B-nya dibentuk seperti ini adalah cara menghitungnya untuk lebih gampang ya. Jadi kita masukin nilainya, AX nilainya berapa, AY nilainya berapa, AZ nilainya berapa, nilainya berapa, seperti itu. Nah, ini gerak dalam 2 dan 3 dimensi. Nah, gerak dalam 2 dan 3 dimensi. Nah, kita ini hidup dalam dunia 3 dimensi ya. Nah, banyak fisika yang bekerja dengan dimensi yang lebih banyak. Atau fisika teori energi tinggi gitu. Nah, dapatkah Anda membayangkan cross product dalam 10 dimensi? Kebayang nggak tuh 3 dimensi? Kita aja 3 dimensi ya. Gimana dengan 10 dimensi? Nah, kita perlu merumuskan posisi perpindahan kecepatan dalam 3 dimensi. Vektor memungkinkan kita untuk melukiskan gerak dalam 3 dimensi. Yaitu tadi, untuk mempermudah pakai vektor satuan ya. Nah, yang pertama ini adalah posisi dan perpindahan. Nah, diberikan satu sistem koordinat, kita dapat menentukan suatu titik dalam ruang dengan suatu vektor, yaitu vektor posisi. Ini adalah vektor posisi ya, yaitu tadi dari X, Y, Y, J, plus Z, K, gitu. Yang kedua, R dalam notasi koordinat. R dalam notasi koordinat X, Y, Z. Nah, tinjau dua vektor posisi, yaitu R1 dan R2. Jadi sama dengan delta X plus delta YJ plus delta ZK. Maka delta X sama dengan X2 min X1 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, contoh soalnya perpindahan dari titik A ke titik B dinyatakan dengan suatu vektor perpindahan D. Nah, titik koordinat A 2,0 dan 6,0. Titik B 5 dan 10. Dinyatakan di dalam vektor posisi A dan B dari titik A dan B secara berturut-turut. Hitung panjang D dan besar sudut yang ditentukan terhadap sumbu X. Selanjutnya kecepatan dalam 3 dimensi. Nah, kecepatan adalah laju perubahan posisi ya.
dalam 3 dimensi, kalau tadi dalam 2 dimensi, ini 3 dimensi. Nah, arah kecepatan selalu tangensial terhadap lintasan sebanding dengan delta L jika delta R mendekati 0. Komponen kecepatan adalah kecepatan dalam satu dimensi. Ya. Delta V, delta R, delta Z. Ini komponen kecepatan dalam satu dimensi, yaitu V. Vektor V sama dengan Vxi plus Vyj plus Vzk ya aturannya. Fx sama dengan dx per dt, Vy sama dengan dy per dt, Vz sama dengan dz per dt. Ini integral ya atau turunan. Nah, ini percepatan dalam 3 dimensi. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan. Jadi percepatan ini sama dengan limit delta t mendekati 0, delta v per delta t. Ini turunannya ya. Kalau kalian mempelajari limit, pasti kalian setelah itu mempelajarinya tentang turunan gitu. Nanti baru nyambung gitu ya, kalau khusus untuk matematikanya ya. Nah, terus berapa percepatan dari partikel di atas? Nah, kalau misalnya dari soal ini, tinjau benda bergerak dalam lintasan berikut. Berapa kecepatannya? Yaitu min 4i plus 6t. Ya, nah ini kita uraikan. Sama dengan hasilnya adalah 6j. Terus tidak ada gerak dalam sumbu Z, kecepatan konstan dalam sumbu X, dan gerak dipercepat pada sumbu Y. Nah, ini kinematika dalam 2 dimensi, gerak dalam arah X dan B saling bebas ya. Nah, ini gerak horizontal dan gerak vertikal. Gerak horizontal adalah gerak vertikal tidak saling bergantungan. Contohnya gerak jatuh bebas dengan atau tanpa kecepatan horizontal. Nah, gerak vertikal tidak dipengaruhi oleh gerak horizontal. Contohnya adalah gerak peluru. Contoh lainnya adalah gerak peluru yang melibatkan gerak horizontal dan vertikal ya. Nah, ini adalah gerak horizontal tidak dipengaruhi oleh gerak vertikal. Ini contoh gerak dalam 2 dimensi yang gerak peluru ya. Jadi dia membentuk seperti setengah lingkaran gitu. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini gerak peluru. Jadi dia nilai percepatannya sama dengan minus percepatan gravitasi ya. Ini adalah rumus GLBB sebenarnya. Cuman dia kalau pada gerak peluru lambangnya berbeda ya. Gitu. Dan penggunaannya berbeda. Saya akan dipelajari kembali. Terus selanjutnya adalah kecepatan awal. Terus selanjutnya adalah gerak peluru. Sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan awal 0 dan membentuk sudut theta 0 terhadap arah horizontal. Nah, gerak horizontal memiliki kecepatan tetap. Nah, sedangkan gerak vertikal memiliki percepatan yang tetap. Nah, waktu yang diperlukan adalah x0, y0 diperlukan untuk penyederhanaan. Ini gerak peluru lintasan hanya bergantung pada kecepatan awal dan sudut kecepatan akhir. Lintasan hanya bergantung pada kecepatan awal dan sudutnya ya. Nah, jangkauan ditentukan ketika benda mencapai tanah, yaitu y0. Nah, contoh lintasan bola dengan sudut yang berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah tinggi maksimum. H ya, pada tinggi maksimum pada gerak peluru tadi, yaitu TA sama dengan VI sin CI dibagi G. Nah, H-nya sama dengan V1 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Nah, ini ada Barry-Bound simulation. Kecepatan awalnya adalah 40 meter per second.
kecepatan awal ya. Nah, ini ada contoh soal. Seorang stunt driver dari sebuah film mengendarai sepeda motor secara mendatar pada sebuah tebing yang tingginya 50 meter. Tentukan berapa kecepatan sepeda motor meninggalkan puncak tebing jika stunt driver tersebut harus mendarat di tanah yang berjarak 90 meter dari dasar tebing di mana kamera berada. Nah, ini contoh soal tutorial. Sebuah jet mendarat pada sebuah kapal induk dengan kecepatan 140 mil per jam. Terus tentukan kecepatan jika pesawat berhenti dalam waktu 2 detik. Dan jika jet menyentuh lintasan pada X sama dengan 0 meter, tentukan posisi terakhir Z. Nah, itu contoh soal ya, belum dikerjakan. Silakan kalian kerjakan. Oke, hari ini kita telah membahas tentang kinematika. Jadi, dalam kinematika itu kita mengenai yang namanya posisi, perpindahan, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Itu yang perlu diingat ya. Nah, jadi ada terus perhitungannya itu kalau untuk kecepatan sesaat dan percepatan sesaat itu menggunakan diferensial dan integral. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah tentang gerak peluru. Terus ada juga untuk yang lintasan 1 dan 2 dimensi ini ada yang namanya gerak melingkar juga ya. Atau ada gerak peluru, gerak jatuh bebas, dan gerak melingkar. Seperti itu. Kecepatan awal ya. Oke. Sekian perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ya tanyakan di grup atau di komen atau di manapun gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, jaga kesehatan.